Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bersyukur untuk hari ini kita masih bisa bertemu di ibadah online pada hari Minggu ini untuk memujikan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau angkat pujian Allah Mengerti, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebelum melanjutkan ibadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk berkat yang boleh tercurah di setiap dari kami Tuhan. Untuk kesehatan, untuk berkat-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bertemu lagi di ibadah online ini Tuhan. Untuk memujikan nama-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang hidup. Amin.
Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan bersemangat karena kita tahu betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mungkin saat ini kita sedang dalam pergumulan, sehingga kita berpikir betapa besarnya pergumulan itu dalam hidup kita. Namun tidak seharusnya itu yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita bersama Tuhan yang selalu ada bersama kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga semua perkara bisa diatasi bersama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bersatu hati untuk menaikkan syahwat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Bapa, Engkau masih memperkenankan kami Tuhan untuk berkumpul bersama-sama saudara Siman untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih juga karena Engkau telah menyertai kami selama seminggu ini lamanya Bapa, dalam setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan, banyak dosa yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini Bapa, baik disengaja maupun tidak disengaja, melalui hati, pikiran dan perbuatan kami Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Bapa dan yang kemuliakan kami dari dosa-dosa yang kami perbuat Bapa. Dan pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati semua saudara kami Tuhan, sehingga mereka memberikan terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu nama Bapa. Dan kami cuma berdoa Tuhan buat saudara kami, seluruh jemaat GKM Kerasa yang berada di rumah Tuhan, yang menyaksikan ibadah secara online Bapa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka rasakan saat ini. Mereka mungkin banyak pergumulan, banyak persoalan Bapa. Kami yakin percaya Bapa, yang Kau sendiri yang boleh memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk semua majelis GKM Kerasa. Kiranya Engkau berkati semua majelis, sehingga bahu-membahu Tuhan untuk bekerja sama buat semua program yang telah disepakati bersama Bapa, sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini berada di luar kota, baik yang bekerja, yang kuliah. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka. Kau mencukupi apa yang mereka butuhkan Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Niko dan Ibu Niko sekeluarga. Engkau berkati dalam masa tuanya Tuhan, berkati pelayanannya Bapa di tempat ini.
Juga buat Pak Arson dan keluarga yang Engkau telah utus di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau berkati dalam pelayanannya. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga dia boleh lebih dan lebih lagi untuk melayani jemaat GKM Kerasa Bapa. Dan juga berdoa buat Mak Erni, Puswarsi, Mak Iya. Kiranya Engkau berkati mereka dalam masa tuanya Tuhan, sehingga mereka boleh selalu berharap kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat bangsa dan negara ini Tuhan, yang lagi mengalami masa pandemi ini Bapa, berkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh bekerja sama membahu-membahu untuk mengatasi setiap persoalan di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini dan permohonan kami Bapa, di nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur Bapa di surga. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat bertemu, selamat berbakti, Tuhan memberkati. Firman Tuhan mempertemukan kita pada pagi hari ini di dalam Roma 8 ayat 28. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kami mengajak saudara untuk datang kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami sembah dalam Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi dan minggu yang baru ini. Tuhan mempertemukan kami supaya kami dikuduskan, diberkati untuk memasuki hari pagi dan minggu yang baru setelah kami menikmati pemeliharaanmu yang sempurna pada minggu yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk membahasakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dari Rom 8 ayat 28 yang demikian sabdanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Ada sebuah cerita seorang anak SD, dia mendapat juara 1 membaca puisi, juara 1 provinsi. Betapa senangnya saudara, sehubungan dengan Hari Kartini, salah satu lombanya adalah membaca puisi. Dia orang yang sederhana tetapi mendapat kehormatan juara 1. Nah, pada waktu itu omnya seorang profesor, saudara, datang. Dia lapor kepada omnya, Om, gimana? Saya juara 1. Ditunjukkan itu, luar biasa, puji Tuhan Om. Saya dimungkinkan oleh Tuhan untuk mendapat juara 1. Puji Tuhan. Lalu omnya mendekat, ya bagus, luar biasa, kamu mendapat juara 1. Tapi kenapa harus pakai puji Tuhan? Bukankah itu merupakan kemajuanmu, perjuanganmu? Kenapa harus puji Tuhan? Begitu ini profesor. Ya, karena tanpa Tuhan aku tidak bisa. Iya, apa kamu sudah pernah melihat Tuhan? Belum. Kamu sudah pernah pegang Tuhan? Belum. Berarti kan Tuhan itu tidak ada. Menurut pemikiran saya, ini profesor, kalau otak kita tidak bisa menangkap baik dengan mata maupun dengan indera, itu berarti tidak ada. Kenapa harus puji Tuhan? Ya, terima kasih, begitu saja. Oke? Agak galau ini anak ini. Terus dia kaget, kok gitu ya? Omnya mau berangkat, Om, iya kenapa? Loh kenapa enggak puji Tuhan? Karena Anda enggak pernah melihat, Anda enggak pernah memegang. Kita punya otak kan untuk menilai segala sesuatu. Loh, Om punya otak. Loh, saya profesor punya otak. Pernah melihat otak? Pernah melihat otakmu, Om? Belum. Pernah pegang otakmu, Om? Belum. Berarti Om enggak punya otak dong. Karena enggak pernah melihat dan enggak pernah memegang. Semuanya galau, saudara. Memang sesungguhnya di dunia ini orang yang betul-betul PKI 100% tidak ada. Karena pada saat-saat tertentu ketika otak ini tidak bisa bicara, dia pasti membutuhkan ungkapan perkataan tentang supranatural, hal Tuhan. Setelah diselidiki tokoh-tokoh PKI atau ateis itu pada akhir hidupnya mengakui Tuhan kok. Tapi juga tidak ada orang beriman 100%. Mau bukti, saudara, setiap ada pelantikan pejabat apapun, apalagi menteri, ya, itu mesti disumpah pakai kitab suci
atau pakai Al-Quran demi nama Tuhan. Tapi kenyataannya banyak pejabat yang habis disumpah itu ya korupsi itu. Itu berarti kan walaupun dia mengakui ada Tuhan, tetapi hal-hal tentu dia menolak ketika orang korupsi itu seolah-olah membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia tidak takut pada Tuhan kok. Apa korupsi atau bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Saudara, tidak mustahil loh orang Kristen sendiri walaupun mengakui bahwa Yesus juru selamatnya tidak selalu setia kok. Minggu kadang-kadang kosong, kadang-kadang berangkat, kadang-kadang malas. Itu kan sedang membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana supaya orang itu konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan itu sama. Nah, ayat-ayat yang kita baca saudara sebetulnya memandu kita untuk mengingat itu semua. Allah tidak tinggal diam. Ketika Ia menciptakan segala sesuatu, tidak berarti Allah terus melarikan diri. Tidak, saudara-saudara. Tuhan yang Maha Kuasa setelah menciptakan segala sesuatu, Dia mengikuti, Dia mendatangi, Dia campur tangan, tidak membiarkan. Saudara, kalau apa yang diciptakan Tuhan ini lalu dibiarkan Tuhan, mengerikan saudara. Masih ingat ketika zaman Nuh, Tuhan sampai mengatakan, aku tidak akan tinggal lagi bersama-sama dengan manusia. Ketika manusia menikmati alam semesta pemberian Allah gratis, orang melupakan Tuhan, saudara. Nah, untuk itu Tuhan mengikuti, lalu diingatkan melalui peristiwa yang akan terjadi banjir itu. Maksudnya manusia itu masih taat enggak kepada Tuhan. Dan kita tahu yang taat, yang mau mendengar Tuhan, sekian manusia, ada orang yang penafsir mengatakan waktu itu sudah ada 7 miliar manusia. Tetapi yang sadar akan peringatan Tuhan hanya Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Dalam penyertaan Tuhan pun manusia masih berani begitu. Nah, setelah habis ternyata karena diperingatkan, Anda tahu berapa lama Nuh khutbah kepada orang memperingatkan itu? 120 tahun. Coba, kurang lama. Tapi justru makin lama malah makin tidak mau tahu. Nah, akhirnya bumi ini, saya dan Anda sebetulnya tidak lagi keturunan Adam dan Hawa. Tidak tahu kita ini dulu keturunan Sem, Ham, dan Yafet, yang mana? Ya, berkembang, manusia berkembang lagi. Malah setelah itu kan banjir itu kan membuat tanah malah lebih subur. Wah, orang-orang yang dilahirkan oleh Nuh itu makin kaya raya. Makin ingat Tuhan? Tidak, malah menciptakan menara Babel. Dengan semangat, ayo kita membuat menara setinggi-tingginya. Kalau nanti mau banjir, silahkan. Tidak mungkin menara ini bisa tenggelam. Loh, coba ya, saudara. Manusia yang rohani 100% itu sukar juga, saudara. Karena itu Tuhan selalu, hanya mata kita saja yang tidak melihat. Ya, menyertai manusia, dan Anda tahu setelah menara jadi, mereka tiba-tiba tidak sebahasa. Pasti ini merupakan campur tangan Tuhan. Inisiatif Tuhan. Bagaimana supaya manusia tidak masuk kepada penderitaan yang kekal itu. Lalu dibuat kacau balau, sehingga timbul lagi hal-hal yang maunya Tuhan inginkan. Saudara, Tuhan campur tangan dalam hal apa? Dikatakan di sana, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja
dalam segala. Jadi kata segala sesuatu itu ya baik kondisi maupun situasi dan tempat. Mungkin itu menyenangkan, tetapi tidak mustahil juga situasi yang menyusahkan. Mungkin itu bisa yang menguntungkan, tapi tidak mustahil juga untuk yang merugikan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang hidup ini tanpa masalah. Justru bayi lahir yang kita dengar adalah tangisan. Tidak ada bayi lahir kok tertawa terbahak-bahak, tidak ada. Justru begitu bayi lahir, dia nangis cengir, tapi justru untuk itu ibunya tersenyum. Melihat anaknya dengan tersenyum, ketika dia menangis itu berarti jantung bergerak, paru-paru bergerak, itulah kehidupan. Kehidupan itu berani nangis, saudara. Tuhan bekerja baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu yang menyenangkan, ya bersyukurlah. Tapi jangan lupa itu sebetulnya juga prakarsa Allah. Tetapi ketika Anda susah, ketika Anda sakit, jangan menganggap bahwa Tuhan tidak ngerti. Semua terjadi seizin Tuhan. Tujuan utama dan pertama adalah apa? Mengembalikan manusia untuk taat, dekat, akrab dengan Allah. Pelbagai situasi, apa itu menyenangkan atau tidak, tetapi ketika itu membuat manusia takut, taat kepada Allah, saudara, diizinkan terjadi. Saudara tahu saya gembala, pendeta, juga kena COVID. Malah bukan hanya saya, istri, anak, mantu, cucu 3. Saya pada waktu itu kena COVID bertujuh, satu rumah kena semua. Saya tidak pernah mengira kenapa saya bisa kena. Ya, padahal sebelum itu saya khotbah di sini juga, Mazmur 91 yang kami ingat saya katakan bahwa COVID ini semacam pagebluk. Pada waktu saya masih orang Islam Jawa itu ada yang namanya pagebluk. Nah, kenapa ada pagebluk? Pasti bukan terjadi di luar izin Tuhan. Pagebluk itu terjadi membuat orang yang dulu tidak takut pada Allah menjadi takut pada Allah. Orang yang dulu tidak takut, tidak peduli dengan kematian menjadi peduli. COVID juga begitu, saudara. COVID itu diizinkan terjadi untuk membawa manusia kembali ingat pada Allah. Karena orang itu makin pandai, orang itu makin kaya, makin lupa, saudara, dengan Tuhan makin lupa. Berapa menteri itu, kurang kayanya apa, kurang pinternya apa, korupsi. Negara-negara barat yang dulunya itu semangat PI, sehingga saya dan Anda menjadi Kristen dikatakan sering agama Londo. Karena orang Londo dulu PI ke sini, tapi sekarang Londo makin makmur. Di sana gereja pun dijual, malah menjadi masjid, menjadi mall. Ya, orang itu bahayanya di situ. Kita maunya enak kepenak begitu ya. Tapi begitu itu diberikan, hubungannya dengan Allah makin tidak ada tadi. Nah, begitu ada COVID datang, ayo mau apa lagi? Orang kan setuju atau tidak setuju harus mencari yang punya kehidupan. Saya juga gitu, saudara. Saya sebenarnya tidak pernah berpikir bisa kena. Wong kami ya sudah siap pribadi, pakai masker, pakai apa, ya. Nah, waktu itu sedang ramenya masalah swab. Orang supaya tahu kena pondak itu swab. Tapi jemaat pada umumnya takut. Saya sebagai gembala pikirnya memberikan contoh. Ayo kita swab begitu. Kalau saya hanya ngomong swab gitu kan, ya itu pendeta enggak konsisten. Saya ingin memberi contoh.
istri, anak, cucu saya yang umur 8 bulan di swab di puskesmas. Dan waktu itu pikiran saya tidak mungkin kena, mesti saya negatif gitu. Nah, 3 hari kemudian saya ditelepon oleh ketua majelis Pak Adi. Pak David, kenapa? Pak David ber-7 kena semua, positif semua. Oh, kok bisa ya? Coba deh. Ya, saya hamba Tuhan, ya bisa itu. Nah, saya belum apa-apa tiba-tiba puskesmas, dokternya, pegawainya, sopirnya, ambulan itu datang. Saya tidak minta itu, mereka sudah datang. Kenapa ini Pak David kena? Jadi begini, tolong Pak David cari pilih rumah sakit mana. Ini kami siap ambulan, mau ke Kelet ya bisa, mau ke Madirahayu ya bisa. Majelis saya mengatakan Madirahayu, dia pendeta. Oke, nah terus jadi yang ke Madirahayu waktu itu saya, istri dan anak, tapi yang Tuti, jadi menantu dengan 3 anaknya isolasi mandiri di rumah. Nanti makanannya akan dikirim oleh jemaat, ditempelkan di pagar, tidak boleh keluar. Coba saudara, saya tidak apa-apa kok tiba-tiba dibawa ke ambulan coba. Nah sampai di sana saya bertanya tuh Tuhan, Tuhan saya salah apa lu elek gitu ya. Kita yang salah itu Tuhan. Tapi dalam pergumulan itu rasanya Tuhan mengingatkan saya. Kamu ini kan bertempur melawan kuasa gelap. Yang namanya pertempuran mesti ada pemimpin, dan pemimpin itu di depan. Kamu kan di depan, ya kamu kena dulu, memang di depan. Kalau yang kena belakang lah pemimpinnya, oh iya ya. Saya lalu sadar, iya Tuhan terima kasih. Memang saya pemimpin ya saya di depan kena. Tapi kan kamu ingat begitu rasanya kayak mengalir sendiri gitu. Mazmur yang mengatakan orang benar bisa jatuh tetapi tidak sampai tergelitak. Begitu. Oke. Dan betul saudara, saya memang menikmati itu. Artinya ya kami alami bagaimana lagi. Saya baru tahu saudara yang namanya orang sakit COVID itu lebih sakit dari semua penyakit. Orang di situ pating jerit karena bukan hanya sakit, tidak boleh ditunggu. Saya lumayan bertiga, jadi satu kamar itu bisa bertiga. Tapi waktu kami sakit, rupanya istri saya yang paling parah. Paru-parunya katanya sudah putih. Ya, tapi dulu pisah, akhirnya ketemu. Istri saya cerita, pada waktu dia kedinginan, kesakitan, dia hanya ngomong, Tuhan dingin. Lalu tiba-tiba ada orang putih begitu, merangkul dari belakang, dan dia merasa hangat dan bisa tidur. Nah itu siapa? Ya malaikat Tuhan barangkali. Lalu dia ketiduran, dibangunkan katanya, ayo bangun. Ya, ada yang membangunkan, tapi siapa tahu? Untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Ya. Nah, disitulah saya justru dipacu. Saya tidak pernah mendoakan istri saya dengan menumpangkan tangan begitu, itu tidak pernah. Tapi melihat situasi istri yang jadi kami bednya begitu, saya di samping, istri itu kalau saya ajak ngomong pakai HP, tidak bisa jawab. Tapi hanya air mata saja. Dia nangis begitu karena tidak bisa ngomong saking sakitnya. Nah saya yang agak sehat, saya datang jam malam-malam mungkin bisa 4-5 kali, saya pegang kepala istri saya menyanyi memuji Tuhan, saya doakan istri saya begitu rupa. Ya, tidak pernah itu waktu saya tidak sakit tidak begitu. Ya, rupanya saya itu sering mendoakan orang dengan memegang kepala begitu, tidak pernah dengan istri. Rupanya saya diingatkan, ya kamu mendoakan orang lain tapi istrimu enggak kan. Saudara, Tuhan mengizinkan kami untuk sakit, saudara. Nah, memang pada waktu sakit
Itu 1 hari saudara, ongkosnya 7,5 juta tiap orang. Bayangkan istri saya saja 1 bulan, itu belum obatnya, belum yang lain-lain. Waktu itu saya juga takut saudara, waduh. Jadi yang pertama boleh pulang Susilo. Saya lanjut tanya dokternya, dokter Ringo itu masih kakaknya Pak Dri, adiknya Pak Dri. Dia dokter kepala, saya tanya, dok, ini anakku pulang aku bayarnya piye dok? Pak David, jangan takut, ini sing bayar Jokowi. Oh gitu, ya tahu saudara. Dan saya di situ diobati penuh, 1 hari itu 14 obat kali 3 saudara. Coba itu beli sendiri, saya yakin obat itu tidak hanya menyelesaikan saya untuk penyakit coronanya. Mungkin ada bagian-bagian tubuh lain yang tidak pernah tersentuh oleh obat. Di situ disentuh. 14 obat itu apa saja? Ya, dari situ saya melihat Tuhan, Engkau tidak hanya mengizinkan saya sakit, tapi Engkau ingin berbuat baik untuk kesehatan kami lebih dan selanjutnya. Nah, saudara, jadi ujian dan penderitaan itu apapun yang Anda alami, seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya sudah mengalami corona, tapi saya tidak menyesal. Saya bersyukur relasi kami, masa depan kami rasanya lebih jelas. Saya harus berbuat apa begitu. Ya, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Jadi saudara jangan takut, Tuhan bisa begitu. Dia yang memukul, tetapi juga yang memondong, memandu kita. Saudara ingat Ayub itu kurang apa coba? Ya, sampai Tuhan pun pamer dengan setan. Tuhan kok pamer? Kamu tahu orang sebaik Ayub? Ya. Tetapi justru karena itu saudara, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencoba keluarga Ayub. Sampai anaknya 10 mati, semua hartanya lenyap, hanya nyawa yang tidak boleh. Kenapa itu terjadi? Saya dulu tidak pernah membayangkan, masa Tuhanku salah sih? Ternyata tidak saudara. Anda tahu bahwa Ayub itu anaknya 10 itu setiap saat, apa enggak tahu, setiap malam mesti pesta. Ya. Lalu orang yang pesta, Anda bisa membayangkanlah zaman sekarang aja, orang itu naik pesta, mesti ada hal-hal yang ya sebetulnya dilarang tapi dilakukan. Apakah minuman keras atau apa begitu ya. Cuma dalam ayat itu, Ayub sama sekali tidak memperingatkan anak-anaknya. Langsung dia tahu, mungkin dia melihat hal-hal yang negatif. Ayub membuat korban, mohon pengampunan dosa. Coba kalau anak-anak Ayub ini baik, kok harus minta pengampunan dosa untuk apa? Wong dia pesta. Rupanya kalau dilanjutkan, Ayub akan memiliki keluarga yang tidak mungkin masuk surga dengan situasi, karena korban tidak menjamin keselamatan kan. Karena itu di dalam Ayub 5 ayat 17 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Nah, tegurannya itu macam-macam. Ayub rupanya ditegur kayak begitu. Ini yang ngomong Ayub loh. Pada waktu dia menderita, sudah ditinggal istri, badannya kayak begitu, dia masih bisa ngomong begitu. Dia sadar saudara. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul, tapi tangannya yang menyembuhkan pula. Tangan Tuhan menyembuhkan saya dan Anda. Nah, saudara, sebaliknya jika segala sesuatu berjalan dengan mulus, orang itu terlena.
Kalau kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan, kecenderungan orang adalah terlena. Nah, iman pun tidak maksimal seperti yang dilakukan oleh Ayub. Ya. Karena itu jangan menyalahkan siapapun ketika ada kesukaran. Tujuan Tuhan adalah kekuatan yang hebat adalah dari Allah. Anda ingat Daud jatuh ketika apa? Dia terlena ketika dia jaya. Ya. Sulaiman jatuh ketika dia jaya. Ketika dia masih menderita, dia taat kepada Allah. Tapi begitu dia menjadi orang yang disanjung, punya 1000 istri. Mana ada Tuhan. Ya dia mesti menikmati istrinya itu, ya terlena. Nah, namun yang harus kita ingat yang pertama, Allah itu tidak bekerja dengan memakai jalan yang pintas. Nah, kadang-kadang ini yang bertentangan. Kenapa kita merasa ada kesulitan? Nah, kita maunya segala sesuatu itu pintas, ya langsung begitu. Padahal Tuhan tuh maunya semua dalam bentuk proses. Dan yang namanya proses, yaitu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Proses apapun untuk bisa menjadi juara lomba lari, lomba apa, prosesnya menyakitkan. Tuhan memberikan kehormatan kepada saya hidup dalam proses untuk menjadi orang yang hebat. Ingat Musa itu sudah belajar di kerajaan selama 40 tahun. Pikirnya 40 tahun itu kan kalau saya dan Anda sekarang sudah profesor. Itu mestinya bisa langsung mampu memegang pimpinan tertinggi begitu kan. Tapi kenyataannya 40 tahun justru ia terlempar keluar dari kerajaan Firaun. Ya, dia tidak bisa langsung menjadi pemimpin, dia menjadi gembala yang karenanya dia harus latihan banyak hal. Bagaimana menggembalakan domba. Berapa tahun dia belajar? 40 tahun. Ya, diproses 40 tahun di kerajaan, 40 tahun di padang belantara. Karena yang akan dipimpin bukan orang yang gampang. Itu Israel itu keras kepala, jadi membutuhkan pemimpin yang memang kualitasnya teruji. Setelah umur 80 tahun, sekarang mana ada pemimpin umur 80 tahun. Dia diberi kehormatan untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir, itu pun dalam situasi yang tidak mudah. Bahkan akhirnya pun dia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan karena ada kesalahan, kegagalan yang dia alami. Jadi saudara, mari kita menikmati proses. Menyenangkan, tidak menyenangkan, menyulitkan, tidak menyulitkan, itu proses. Dan Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah salah. Yang kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Jadi setiap orang itu sebenarnya diberi potensi yang hebat. Tapi kadang-kadang manusia itu malas, tidak mau melatih diri, tidak mau rekoso sithik ngono lho. Maunya tuh sak gampang-gampange, nek ulangan ya ngepek, ujian ngepek, nek perlu gawe tesis, gawe skripsi ya tuku. Banyak loh saya waktu masih kuliah itu banyak tuh mahasiswa sarjana itu skripsinya, tesisnya beli. Karena memang ada orang yang jual begitu. Nah, tapi ya kualitasnya lalu apa? Tuhan tidak mau. Ya mungkin dunia bisa ditipu, pokoknya punya ijazah. Bahkan saya tahu sendiri ada orang tua yang nganti ndukun ke anake. Setiap dia mau tes itu mencari dukun supaya anaknya bisa nggarap, coba deh. Jadi orang itu punya kayak gitu ya, potensi-potensi yang kepingin mempermudah. Padahal Tuhan tidak mau. Orang-orang yang begitu tidak bisa jadi pemimpin. Tuhan ingin membuat
potensi saya dan potensi Anda itu dikembangkan begitu rupa, tentu dengan jerih lelah, sehingga manfaatnya itu prima. Saudara, contohnya COVID. Saudara, apa keuntungan COVID? Sebetulnya penyakit itu ada obatnya, Tuhan sudah. Cuma obat itu sebetulnya ada di alam sekitar. Dulunya pilek itu juga tidak ada obatnya kan. Dulu banyak orang mati pilek ya. Dulu banyak orang mati karena tipes, karena apa ya. Tapi ketika penderitaan itu ada, orang-orang pandai laboratorium universitas dipaksa menggunakan kemampuannya untuk menemukan itu obat. COVID juga begitu. Sekarang kan sudah banyak orang yang bertumbuh, berkembang untuk menemukan obat. Sehingga pada saatnya orang kena COVID pasti sembuh. Karena sudah, malah saya mendengar sudah ditemukan obat itu dari Amerika. Kita juga punya orang Kristen Terawan itu yang tidak memberikan vaksin secara beli, tapi dia bagaimana membuat vaksin dari tubuh kita sendiri. Dan itu rupanya juga direspon oleh banyak orang. Saudara, COVID ini diizinkan terjadi untuk membuat otak manusia yang sudah ada ini menjadi, sehingga nanti pada saatnya COVID ya kayak pilek aja, ya kayak batuk aja, nanti bisa beli di mana-mana. Kenapa? Ya kesulitan itu harus dialami kayak begitu, gitu saudara. Dan Tuhan pasti menyertai. Memang baru 1 tahun, lama sejak dulu yang namanya virus itu menemukannya lama. Kita sekarang tidak lagi melihat lama karena sudah ada. Pilek itu lama, bertahun-tahun juga saudara dulu. Jadi lalu ditujukan kepada siapa utamanya? Ya, Tuhan mengatakan turut bekerja, terutama kepada siapa? Nah, ini penting. Turut bekerja kepada orang yang mengasihi Tuhan. Kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan ya bekerja, tapi pasti tujuannya lain. Ya, paling untuk menguntungkan saya dan Anda malahan. Ya, tetapi kalau kesulitan di mana Tuhan campur tangan, tujuannya adalah justru untuk kebaikan saya dan kebaikan Anda. Tidak akan pernah Tuhan itu salah, saudara. Di saat persoalan hidup datang, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, atau pelayanan yang kita hadapi, pertama apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Dalam kesulitan itu Tuhan ingin tahu responmu bagaimana. Ya, apakah kesulitan itu membuatmu lebih mengasihi Tuhan atau bahkan sebaliknya? Kalau responmu dalam kesulitan ini lebih mengasihi Tuhan, saudara, Anda sedang dilatih untuk menuju kepada kesempurnaan yang memang Tuhan rencanakan untuk saya dan Anda. Tidak ada pemimpin yang sempurna tanpa kesulitan. Ayub dilatih oleh Tuhan itu luar biasa. Bagaimana dia tidak dilatih luar biasa? Dia harus kehilangan anak, kehilangan harta benda, sakit, nyonyahnya lari. Tetapi justru di situ Ayub itu memiliki respon kepada Allah. Kita baca di Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu, coba ya, penebusku hidup. Jadi ketika penderitaan yang tinggi begitu, Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia mengatakan penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Coba, ini kebangkitan Yesus sudah dikatakan oleh Ayub, padahal Ayub itu hidup paling tidak ya 2000 atau 2000 tahun yang sebelum Yesus ada. Tapi justru dalam penderitaan itu dia sadar bahwa Tuhan sedang membentuk dia dan pada saatnya memberikan kebahagiaan. Nah, ayat yang ke-20 saya lanjutkan dulu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak,
dia ngakon itu. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dia tidak menyesal juga. Tidak apa-apa, kulit dagingku habis, tidak apa-apa. Tapi justru karena itu prinsipnya apa? Aku akan melihat Allah. Ini iman yang luar biasa saja. Jadi orang menderita boleh saja, tapi mari kita punya iman. Penderitaan itu kalau toh kita harus mati untuk melihat Allah, persis seperti yang dikatakan Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ayat yang ke-27, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku mataku sendiri, menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku rindu kepada Allah. Ini penderitaan yang diizinkan oleh terjadi untuk kebaikan saya dan Anda. Yang kedua, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi orang itu sudah direncanakan oleh Allah sebelum lahir. Nah, kalau kita termasuk orang yang memang direncanakan oleh Allah, kesulitan boleh datang silih berganti betapapun beratnya. Tapi sadarlah, sebetulnya Tuhan sedang merancang kita untuk meloncat jauh lebih tinggi daripada apa yang saya dan Anda alami. Ya, dikatakan di sana, orang yang hidup di dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak boleh goyah. Sekalipun bisnis mereka hancur, sekalipun persoalan rumah tangga tidak kunjung selesai, atau pelayanan mereka tidak ada perubahan, tapi dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman, bukan menjauhkan diri. Jangan melarikan diri. Daud, Anda tahu Daud juga pernah mengalami penderitaan. Mungkin saya dan Anda angkat tangan. Ya, bagaimana dia dikejar oleh mertuanya sendiri dengan 3.000 orang, ditipu isinya sendiri. Itu juga penderitaan, padahal dia juga tidak pernah salah. Tapi dia di dalam Mazmur mengatakan 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ingat, Daud sebelum tertindas nyimpang itu dengan Batseba itu. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu bahwa aku tertindas itu baik. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, pasti tidak hanya Anda. Ternyata Tuhan sudah mengatur semuanya. Nah, ayat yang ke-29 Roma tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang menarik itu ulangan jauh sebelumnya, dia katakan begini, 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Jadi Tuhan itu tidak ingin menjadikan kita orang Kristen itu biasa-biasa saja gitu loh. Sebetulnya enggak. Pelbagai kesulitan yang saya dan Anda alami itu dalam rangka membuat kita menjadi orang itu yang hebat begitu ya. Orang yang sarjana, profesor, yang juara apapun itu kesulitannya tinggi, tetapi nilainya juga tinggi. Dikatakan di sana, dan bukan menjadi ekor. Kami tidak ingin orang Kristen hanya ada begitu. Jadilah orang Kristen yang hebat. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Terimalah apakah itu menyenangkan, itu manis atau itu pahit, yang jelas Tuhan tidak mungkin salah. Dia pasti sedang membentuk saya dan Anda dalam situasi yang makin naik dan makin sempurna. Amin. Bapa, kami bersyukur
Engkau mengingatkan kami untuk menikmati proses kehidupan ini karenamu bersamamu. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berada dalam rencanamu yang sempurna. Apapun keadaan kami, mampukan kami mengikutimu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya akan membacakan warta gereja Minggu 2 Mei 2021. Yang pertama, kami atas nama majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus David Srianto yang pagi ini sudah melayani ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Kedua, diberitahukan kepada semua jemaat bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 akan diadakan ibadah tatap muka dengan petugas sebagai berikut. Liturgos Ibu Ida, pengkhotbah Bapak Pendeta Muda Alson Muskita, doa syafaat Saudara Philip, warta jemaat Bapak Marianto, LCD Saudari Clara. Ketiga, kami atas nama majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang minggu ini sedang berulang tahun. Khususnya anak JC 26 April, anak Famel 1 Mei. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah memberikan persembahan pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak atau Ibu semuanya. Kelima, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu semuanya. Sekian warta jemaat pagi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu bersama kita, Tuhan Yesus yang akan menjaga kita selama-lamanya. Sebelum ibadah selesai, mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebagai orang percaya, pilihan Tuhan, mari kita menyatu dengan umat pilihannya melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami minta saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan menerima berkat Tuhan, supaya kita menjalani kehidupan kita ini sendiri dan bersama-sama dalam kesadaran Allah turut bekerja. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.